Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal kelas 4 tema 3 beserta kunci jawabannya untuk penilaian akhir semester 1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal dan pada soal bagian kedua terdapat 10 soal. Nomor 1, yang bukan merupakan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan di rumah yaitu A. Merawat, B. Menyirami, C. Memberi pupuk, D. Membiarkan. Jawabannya adalah D. Membiarkan. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Apa dampak sikap pada gambar di atas kecuali A. Hutan rusak, B. Kepunahan hewan, C. Lingkungan bersih, D. Bencana banjir. Jawabannya adalah C. Lingkungan bersih. Nomor 3, yang bukan merupakan sikap peduli kita terhadap hewan adalah A. Merawat, B. Memberi makanan, C. Melestarikan, D. Memanfaatkan secara berlebihan. Jawabannya adalah D. Memanfaatkan secara berlebihan. Nomor 4, kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan. Tetapi, tidak semua orang sadar akan hal itu. Salah satu contoh akibat dari tidak peduli lingkungan yaitu banjir yang disebabkan oleh A. Resapan air, B. Erosi, C. Abrasi, D. Pembuangan sampah di sungai. Jawabannya adalah D. Pembuangan sampah di sungai. Nomor 5, salah satu bentuk cinta lingkungan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Berikut manfaat menjaga kebersihan lingkungan kecuali A. Lingkungan bersih, B. Terhindar dari banjir, C. Udara menjadi segar, D. Keamanan lingkungan terjaga. Jawabannya adalah D. Keamanan lingkungan terjaga. Nomor 6, hal yang dihindari sebelum melakukan wawancara yaitu A. Datang tepat waktu, B. Berbicara sopan dan santun, C. Memotong pembicaraan, D. Berpakaian sopan. Jawabannya adalah C. Memotong pembicaraan. Nomor 7, merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian, yaitu A. Apa, B. Di mana, C. Bagaimana, D. Kapan. Jawabannya adalah D. Kapan. Nomor 8, pertanyaan yang baik yaitu mengandung unsur A. 5W plus 1H, B. Lembut, C. Keras, D. Teriakan. Jawabannya adalah A. 5W plus 1H. Nomor 9, pertanyaan yang dapat diajukan korban kebakaran. A. Apa penyebab kebakaran? B. Kapan terjadi kebakaran? C. Di mana pemadaman kebakaran? D. Bagaimana kronologi kebakaran? Jawabannya adalah C. Di mana pemadam kebakaran? Perhatikan cuplikan percakapan berikut. Narasumber dalam cuplikan percakapan di atas yaitu seorang A. Petani, B. Nelayan, C. Pedagang, D. Pelajar.
Jawabannya adalah A. Petani. Nomor 11, berikut tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah, kecuali A. Padi, B. Teh, C. Jagung, D. Singkong. Jawabannya adalah B. Teh. Nomor 12, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, kecuali A. Kapas, B. Padi, C. Singkong, D. Sagu. Jawabannya adalah A. Kapas. Belas, perhatikan gambar berikut. Bagaimana karakteristik tempat hidup hewan di atas? A. Hidup di air, B. Bernapas dengan paru-paru, C. Berkembang biak dengan bertelur, D. Memiliki sisik. Jawabannya adalah A. Hidup di air. Salah satu cara menghijaukan lahan dengan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Misalnya tanaman obat. Yang bukan merupakan tanaman obat yaitu A. Tomat, B. Kunyit, C. Jahe, D. Temulawak. Jawabannya adalah A. Tomat. Nomor 15. Penanaman pohon kembali terhadap lahan yang kosong atau hutan yang gundul sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air, dan mencegah banjir. Disebut dengan A. Globalisasi, B. Reboisasi, C. Imunisasi, D. Irigasi. Jawabannya adalah B. Reboisasi. 16. Yang tidak dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis adalah A. Air, B. Karbon dioksida, C. Sinar matahari, D. Pupuk. Jawabannya adalah D. Pupuk. 17. Jelaskan cara melindungi diri pada bunglon. A. Anatomi, B. Mimikri, C. Menghilang, D. Mengeluarkan racun. Jawabannya adalah A. Mimikri. 18. Cicak dapat merayap di dinding karena pada kaki cicak terdapat A. Spatula, B. Garantula, C. Mantula, D. Kantula. Jawabannya adalah A. Spatula. 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas disebutkan bagian-bagian tubuh dari kumbang. Antena kumbang berfungsi untuk A. Merasakan keberadaan makanan, B. Melindungi diri, C. Mengidentifikasi musuh, D. Menimbulkan suara. Jawabannya adalah A. Merasakan keberadaan makanan. 20. Berikut hewan yang terancam punah di Indonesia, kecuali A. Komodo, B. Cendrawasih, C. Orangutan, D. Gajah Jawa. Jawabannya adalah D. Gajah Jawa. 21. Pemenuhan hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Jawabannya adalah seimbang. Kita harus mendahulukan kewajiban kita, kemudian kita baru menerima hak kita. 22. Sebutkan 3 contoh sikap cinta lingkungan. Jawabannya adalah
Membuang sampah pada tempatnya, penanaman pohon, merawat tumbuhan. 23. Bagaimana menyusun pertanyaan yang baik? Jawabannya adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, sesuai topik, antar pertanyaan berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi. 24. Sebutkan 3 unsur dalam wawancara. Jawabannya adalah pewawancara, narasumber, tema, waktu, dan tempat. 25. Bagaimana perbedaan tanaman padi dengan teh dilihat dari letak geografisnya? Jawabannya adalah tanaman padi ditanam di dataran rendah, sedangkan tanaman teh ditanam di dataran tinggi. 26. Bebek dan ayam merupakan jenis hewan unggas, namun mempunyai habitat hidup yang berbeda. Apa perbedaan karakteristik tempat hidup bebek dan ayam? Jawabannya adalah bebek di tempat perairan, sedangkan ayam di darat. 27. Bagaimana proses pembentukan pupuk kompos? Jawabannya adalah sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. 28. Sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Jawabannya adalah akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. 29. Bagaimana cara perkembangbiakan kupu-kupu? Jawabannya adalah kupu-kupu berkembang biak dari hasil perkawinan antara kupu-kupu jantan dengan kupu-kupu betina. Dari perkawinan itu, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur. Dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, setelah itu kupu-kupu dewasa. 30. Kegiatan apa saja yang dapat merusak kelestarian flora dan fauna di Indonesia? Jawabannya adalah perburuan liar, penebangan pohon liar, pembuangan limbah sembarangan.